Kembali lagi dengan pembelajaran tutorial sains. Saat ini kita akan membahas tentang penerapan konsep momen gaya atau torsi dalam permainan jungkat-jungkit. Mungkin ada di antara kita yang pernah bermain jungkat-jungkit, ataupun ada yang belum pernah tapi pernah melihat orang bermain jungkat-jungkit. Apa sih permainan jungkat-jungkit itu? Permainan jungkat-jungkit atau jungkat-jungkit adalah sebuah permainan di mana terdapat sebuah papan panjang dan sempit yang berporos di tengah. Saat permainan jungkat-jungkit berlangsung, ujung yang satu akan bergerak naik karena terdorong ke atas dan ujung yang lain akan bergerak turun akibat adanya gaya gravitasi. Papan jungkat-jungkit biasanya ditemukan di taman bermain anak-anak. Papan jungkat-jungkit ini lazimnya dirancang agar seimbang di tengah. Masing-masing orang duduk di setiap ujung, kemudian secara bergiliran melonjakkan tubuh dari tanah untuk mengangkat ujung yang lain secara bergantian. Jungkat-jungkit biasanya memiliki pegangan untuk dipegang saat mereka duduk saling berhadapan. Agar jungkat-jungkit dapat bergerak naik turun dengan mudah saat dimainkan, ternyata ada syarat yang harus dipenuhi. Syarat ini berhubungan dengan konsep fisika, yaitu momen gaya atau torsi yang telah kita bahas dalam video sebelumnya. Pada video sebelumnya telah dijelaskan bahwa momen gaya atau torsi merupakan salah satu bentuk gaya yang diberikan dengan salah satu titik sebagai titik acuan. Contoh untuk permainan jungkat-jungkit, titik acuan adalah poros dari jungkat-jungkit itu sendiri. Momen gaya pada permainan jungkat-jungkit adalah hasil kali dari gaya atau beban pada ujung papan jungkat-jungkit dan jarak dari gaya tersebut terhadap titik tumpuan. Saat jungkat-jungkit bergerak naik turun, ujung yang satu mengalami momen gaya, ujung yang lain juga mengalami momen gaya. Yang membedakan, yang satunya bergerak naik ke atas dan yang satunya bergerak turun ke bawah. Dengan kata lain, ujung yang satu mengalami momen gaya yang bernilai negatif karena berputar searah jarum jam, dan ujung yang satu mengalami momen gaya yang bernilai positif karena berputar berlawanan arah putaran jam. Penopang di bagian tengah pada jungkat-jungkit bertindak sebagai titik poros atau titik acuan dari kedua gaya pada ujung yang satu dan ujung yang lain. Mari kita perhatikan simulasi permainan jungkat-jungkit berikut. Ada dua anak bermassa sama, yaitu 30 kg, berada di atas papan jungkat-jungkit. Jarak keduanya pun diletakkan pada jarak yang sama. Anak pertama yang memiliki massa 30 kg ini diletakkan 1,5 meter dari titik acuan. Anak yang kedua yang memiliki massa yang sama juga diletakkan pada jarak yang sama dari titik acuan, yaitu 1,5 meter. Dapat kita lihat papan jungkit tidak bergerak, yang artinya papan jungkat-jungkit ini berada dalam keadaan setimbang. Karena massa anak pertama sama dengan massa anak kedua, dan jarak dari massa anak tersebut terhadap titik acuan untuk anak pertama sama dengan anak yang kedua, atau dapat kita tuliskan D1 sama dengan D2. Ketika jungkat-jungkit dalam keadaan setimbang, bukan berarti jungkat-jungkit itu tidak dapat bergerak rotasi. Justru pada keadaan setimbang akan semakin mudah untuk permainan jungkat-jungkit ini dapat berlangsung. Karena orang pada ujung yang satu akan mudah untuk menggerakkan orang pada ujung yang lain karena keduanya dalam keadaan setimbang. Sekarang kita lihat bagaimana jika massa dari kedua orang yang bermain jungkat-jungkit itu berbeda. Contohnya, ada seorang anak yang akan bermain jungkat-jungkit dengan seorang dewasa yang massanya berbeda. Anak ini bermassa 30 kg dan lawan mainnya bermassa 60 kg. Jika kita letakkan pada jarak yang sama dengan kasus yang pertama, maka dapat kita lihat orang dewasa yang memiliki massa 60 kg akan bergerak turun dan anak yang bermassa 30 kg akan bergerak naik. Mengapa demikian?
karena orang dewasa memiliki berat yang lebih besar, yaitu 600 Newton, sedangkan anak ini memiliki berat 300 Newton. Yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah kedua orang ini dapat bermain jungkat-jungkit atau tidak? Agar permainan jungkat-jungkit dapat berlangsung dengan mudah, ingat syaratnya adalah jungkat-jungkit harus berada dalam keadaan setimbang. Seperti pada kasus pertama tadi, kedua anak dengan massa yang sama dan berada pada jarak yang sama. Anak yang pada kasus pertama, keduanya memiliki massa 30 kg dengan jarak 1,5 meter. Maka berdasarkan persamaan atau konsep momen gaya, pada masing-masing ujungnya mengalami momen gaya yang sama. Gaya yang sama dan jarak yang sama. 300 Newton dikali dengan jarak ke titik acuan 1,5 meter diperoleh 450 Newton. Dan untuk ujung yang lain juga mengalami momen gaya yang sama, yaitu 450. Sekarang, bagaimana dengan seorang anak yang bermain jungkat-jungkit dengan orang dewasa yang massanya 60 kg atau beratnya 600 Newton ini? Agar jungkat-jungkit dalam keadaan setimbang, maka kita harus membuat bagian ujung yang satu atau momen gaya yang dihasilkan oleh anak tersebut dengan orang dewasa ini menjadi sama. Dengan cara kita geser jarak dari masing-masing orang tersebut terhadap titik acuan. Misalnya, kita menggeser anak yang bermassa 30 kg ini pada jarak 2 meter dari titik acuan. Maka akan diperoleh besar momen gaya dari anak tersebut adalah 300 Newton dikali 2 meter, sehingga besar momen gayanya adalah 600 Newton kali meter. Dan untuk orang dewasa yang bermassa 60 kg, kita harus buat memiliki momen gaya yang sama dengan anak tersebut, yaitu 600 Newton kali meter. Karena orang dewasa ini memiliki berat 600 Newton, bagaimana ya caranya agar momen gayanya juga 600 Newton kali meter? Maka dengan mudah kita dapat peroleh bahwa orang dewasa ini kita letakkan pada jarak 1 meter dari titik acuan. Maka diperoleh 600 Newton gaya atau berat dari orang dewasa ini dikali dengan jaraknya ke titik acuan 1 meter. 600 dikali dengan 1, maka dihasilkan momen gaya 600 Newton kali meter. Dapat kita lihat, jika anak yang bermassa 30 kg ini berada 2 meter dari titik acuan, akan setimbang dengan orang dewasa yang bermassa 60 kg atau 600 Newton beratnya ini jika diletakkan pada jarak 1 meter dari titik acuan. Berdasarkan penjelasan tadi, dapat kita simpulkan bahwa agar papan jungkat-jungkit menjadi setimbang, momen gaya pada kedua lengannya harus sama besar, atau jumlah momen gaya total yang bekerja pada jungkat-jungkit sama dengan 0. Secara matematis dapat kita tulis sigma tau sama dengan 0, atau tau 1 kurang tau 2 sama dengan 0. Atau dapat kita tulis besarnya tau 1 sama dengan tau 2, atau dapat juga ditulis F1 dikali D1 sama dengan F2 dikali dengan D2. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut. Kevin dan Efra bermain jungkat-jungkit. Efra bermassa 40 kg, duduk dengan jarak 3 meter dari titik tumpu sebuah jungkat-jungkit. Dan Kevin memiliki massa 60 kg. Pada jarak berapakah dari titik tumpu Kevin harus duduk sehingga balok menjadi seimbang dan jungkat-jungkit dapat dimainkan dengan mudah? Penyelesaian. Diketahui massa Efra 40 kg, maka berat Efra adalah 400 Newton. Sedangkan massa Kevin lebih berat dari Efra, 60 kg. Jika jarak Efra ke titik tumpuan adalah 3 meter, yang menjadi pertanyaan, pada jarak berapakah Kevin harus duduk agar jungkat-jungkit tersebut berada dalam keadaan setimbang? Berdasarkan penjelasan, dapat kita peroleh agar jungkat-jungkit dalam keadaan setimbang, maka kita gunakan persamaan sigma tau sama dengan 0. Atau dapat kita tulis momen gaya yang dimiliki oleh Efra
harus sama dengan momen gaya yang dimiliki oleh Kevin. Atau dapat kita tulis F1 kali D1 atau momen gaya dari Efra sama dengan F2 kali dengan D2 atau besar momen gaya dari Kevin. Dapat kita tulis 400 Newton dikali 3 meter sama dengan 600 dikali jarak yang akan kita cari hasilnya. Maka diperoleh jarak Kevin ke titik tumpu adalah 1200 dibahagi dengan 600 sehingga diperoleh 2 meter. Jadi jarak Kevin ke titik tumpu adalah 2 meter. Mudah bukan? Semoga penjelasan tentang penerapan konsep momen gaya dalam permainan jungkat-jungkit ini dapat bermanfaat bagi kita semua yang sementara belajar dari rumah. Terima kasih.